pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak Pahala Nainggolan, sumber dari KPK, Bapak staf ahli BPK, Bapak Samsudin, Bapak Beni, Bapak Ibu Kepala Perwakilan, Bapak Ibu Kepala Auditorat, Bapak Ibu pejabat fungsional dan pemeriksa lingkungan BPK, peserta FGD sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu meskipun di jarak yang berbeda-beda ya Pak ya. Ternyata pandemi Covid ini jadi memungkinkan yang kita sebelumnya tidak pernah membayangkan kerja itu bisa dari rumah ternyata Pak, harus dari kantor. Itu mungkin salah satu hikmahnya. Jadi pekerjaan selesai tapi hubungan dengan keluarga juga tetap bagus gitu. Dan ini sebenarnya kegiatan yang kami lakukan ini serangkaian kegiatan dari Litbang Pak. Jadi memang bentuk peran serta dari Litbang untuk BPK dan mungkin untuk nanti peran BPK untuk Indonesia lah. Bagaimana kita mengawal dari pengelolaan APBN dalam rangka penanggulangan COVID ini. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih fokus ke pengadaan barang dan jasa di dalam rangka pandemi COVID. Mungkin kalau hari ini kita nanti pengen lebih spesifik lagi Pak. Kalau kita lihat kan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID ini kan terkait dengan program jaring pengaman sosial. Dan kalau kita lihat dana yang dikeluarkan pun dari sekitar 677 triliun penanggulangan COVID, 110 triliun sendiri untuk jaring pengamanan sosial yang mungkin kita semua sudah paham berapa aja sih kegiatan program jaring pengamanan sosial ini. Mungkin ada sekitar 7 kegiatan dari program Keluarga Harapan, kemudian Padat Karya maupun kartu sembako, bahkan terkait dengan kartu prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung tunai maupun bansos untuk wilayah Jabodetabek. Nah, mungkin kalau terkait dengan jaring pengamanan sosial ini, apalagi dalam kondisi darurat ya, jaring pemberian bansos dalam kondisi normal pun selama ini banyak resiko-resiko yang terjadi maupun kemungkinan kecurangannya jadi. Terlebih-lebih kalau kondisi darurat seperti ini, mungkin faktor kecurangannya lebih banyak lagi. Dan kalau kita amati bersama, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK pada saat rapat Komisi 3 DPR itu bahwa dalam pelaksanaan penanganan COVID ini ada 4 titik yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu di dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian pengalokasian APBD dan APBN, maupun pemberian sumbangan dari pihak ketiga dan pendistribusian bansos. Dan kita sebagai pemeriksa yang nanti akan memeriksa mengenai pengelolaan keuangan negara termasuk dalam rangka penanggulangan COVID ini, kita ingin mengetahui sih kira-kira potensi fraud apa aja sih yang terjadi pada jaring pengaman sosial di era pandemi COVID ini. Oleh karena itu di kesempatan kali ini pada diskusi ini Pak, kita pengen dapat pemahaman mengenai permasalahan apa saja sih yang berpotensi muncul di dalam perencanaan dan penanggulangan program JPS, kemudian kira-kira potensi fraud apa aja yang ada dalam program JPS. Kita juga ingin memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengendalian intern dan pelaksanaan pengawasan atas program program jaring pengaman sosial ini. Kemudian juga bagaimana sih sinergi bagaimana sih program sinergi di berbagai unsur pemerintahan dalam rangka pelaksanaan program JPS ini. Mungkin secara lebih spesifik nanti Pak kita pengen tahu bagaimana sih KPK melihat potensi permasalahan yang sedang dan akan terjadi pada pelaksanaan program jaring pengaman sosial ini. Kemudian juga dari sisi KPK sendiri, apakah KPK memiliki program untuk mengawasi dan mencegah berbagai potensi masalah yang akan muncul pada program jaring pengaman sosial ini, khususnya terkait dengan bansos dan kira-kira bagaimana implementasinya. Kemudian juga apakah selama ini kita pengen mengetahui apakah selama ini KPK memperoleh aduan-aduan terkait dengan penerimaan bansos ini. Dan saya sampaikan Pak peserta diskusi kali ini tadi dari seluruh auditor maupun dari Badiklat di seluruh BPK, jadi pesertanya internal BPK Pak Kak. Mungkin peserta yang pakai Zoom sekitar 70-80, tapi kita juga membuka di channel YouTube Pak, untuk teman-teman yang tidak kita tampung di
Zoom ini mereka bisa mengikuti terkait dengan program ini melalui channel YouTube. Itu Pak nanti yang kita ingin peroleh pemahaman atau pengetahuan terkait dengan bagaimana sih potensi fraud ini pada jaring pengaman sosial di era pandemi COVID dan kira-kira bagaimana upaya-upaya yang dilakukan KPK dalam rangka pencegahannya. Mungkin sebelum saya serahkan waktunya ke Pak Pahala, ada sepatah dua kata dari Pak Dwi terkait dengan peran Resbank di dalam pemeriksaan Terima kasih, Bu BPK. Jubed. Silakan Pak Pak Dwi. Pahala Nainggolan yang saya hormati. Bapak Ibu, ini sudah hadir Pak, nanti Kepala Badan Diklat BPK yang sekarang sudah bergabung, Kepala Pusat Standarisasi Evaluasi Pak Gun. Makasih Pak Gun sudah bergabung. Kepala Perwakilan ya ada Pak Karyadi, ada Pak Paula dari Papua Pak. Kemudian nanti Kepala Auditor, staf ahli Pak Sam, makasih Pak. Nanti ada Pak Beni juga ya Pak. Dan pejabat struktural serta pemeriksa kita di seluruh perwakilan. Sekali lagi terima kasih Pak Pahala. Kami saat ini di Resbank Pak, jadi di BPK ini ada Direktorat Perencanaan, Evaluasi Pengembangan, di mana salah satunya, perkenalkan Pak, nama saya Dwi Setiawan, saya adalah ditugaskan sebagai Kepala Direktorat Litbang. Jadi kami sedang merancang beberapa standar ya, termasuk juga Juklak, Juknis ya, termasuk juga kebijakan, masukan untuk kebijakan pemeriksaan BPK khususnya terkait dengan COVID-19 ini. Jadi kami sudah juga menyusun ya guideline khusus Pak untuk pemeriksaan dampak COVID ini karena audit prosedur tentu ada beberapa penyesuaian tapi standar harus dipenuhi. Nah khusus terkait dengan COVID-nya sendiri itu sedang kami rancang ya dan beberapa area risiko kami petakan. Nah ini yang dikembangkan oleh BPK itu ada 3 jenis pemeriksaan Pak. Sebagaimana kita ketahui ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah PDTT ini termasuk investigatif audit Pak. Jadi dengan adanya pemetaan resiko, kemudian potensi karena free rider, area free rider atau adanya desakan waktu, adanya beberapa hal yang tidak menggunakan prosedur secara reguler, tentunya juga di sisi yang lain bisa menimbulkan potensi fraud. Jadi mudah-mudahan tidak hanya mendeteksi, kemudian nanti kalau ada indikasi memang disampaikan kepada penegak hukum, tapi juga kita bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sehingga dalam kondisi apapun tidak ada rasionalisasi, ya kita benar-benar bisa mencegah ya dan kemudian mendeteksi, memperbaiki sistem pengendalian supaya anti fraud itu benar-benar terwujud. Demikian Pak, semoga manfaat dan ini nanti insya Allah teman-teman akan banyak memberi masukan juga dari sisi praktek karena ini lengkap Pak seluruh pemeriksa kami termasuk juga Direktorat Investigatif. Demikian Bu Jubed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, acara FGD akan kita lanjutkan. Untuk acara FGD ini akan dimoderatori oleh Bu Sanda Oktarika. Selanjutnya saya persilakan Bu Sanda. Kadi, terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung lagi dengan channel YouTube kami dari Litbang. Pak Pahala izin, ini internal, tapi memang sekarang tidak bisa dicegah lagi Pak Pahala. Kita terpaksa new normal, mau dibilang internal, nggak cukup nampung di Zoom. Teman-teman ribuan Pak Pahala, ada 3.000 pemeriksa. Biasanya rata-rata kalau kami bikin acara ini sekitar 1.000 yang join melalui. Belum kita mulai Pak Pahala, izin sebentar saya sampaikan rules terkait acara kita kali ini ya. Bapak Ibu yang memberikan paparan boleh untuk berdiskusi langsung interaktif, boleh melalui fitur chat, boleh melalui fitur raise hand, nanti akan kami bacakan. Kalau mau langsung juga nanti bisa langsung diskusi dengan Pak Pahala. Kemudian untuk
teman-teman yang ada untuk isi daftar absen, sejam setelah acara daftar akan kita cabut, dan di situ ada pernyataan bahwa diskusi kita kali ini hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan internal, sehingga ini menjadi kedewasaan kita bersama untuk menggunakan informasi yang walaupun sepertinya bebas, tapi kita masing-masing harus tahu batasnya di mana. Kurang lebih seperti itu Pak Pahala. Pak Pahala, sebelum kita masuk ke materi dari Pak Pahala, kemarin kami baru dengar nih Pak Pahala dari Pak Muhajir, Pak Menteri PMK, Koordinator PMK. Beliau menyatakan ada 2 juta data Pak Pahala yang terkait penerima BLT, penerima bansos ini tumpang tindih. Nah ini jadi salah satu concern Pak Pahala buat kami. Di antara duit yang 700 triliun, kita sudah bisa bikin 1,5 ibu kota baru mungkin kalau jadi mau bikin ibu kota baru gitu. Sudah punya 2, kita udah punya wakil ibu kota baru. Nah, dari sekian banyak uang itu kita harus kawal sampai setiap sennya benar-benar dipakai untuk kemakmuran rakyat, apalagi dalam bencana. KPK sendiri sudah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari ya Pak Pahala terkait korupsi di dalam dana bencana. Ini salah satu-satunya mungkin yang disebut dalam Undang-Undang Tipikor yang diancam dengan hukuman mati. Jadi harusnya pemerintah tidak main-main, eksekutor tidak main-main dengan penggunaan dana bencana ini. Bukan itu aja Pak Pahala, kami di PNS Pak Pahala sudah selalu menjadi tuduhan tidak efisien dan lain sebagainya. Tapi ternyata THR kami kemarin hilang, teman-teman daerah tukirnya dipotong, itu bentuk nyata Pak Pahala. Jadi kenapa kita itu concern sekali dengan ini. Itulah Pak Pahala kurang lebih kenapa kami mengadakan ini, memang dalam tahapan untuk mendesain pemeriksaan. Dan ini praktek baru Pak Pahala di kita. Kami berencana mendesain pemeriksaan ini supaya melibatkan teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti silahkan kabari kami di litbang@bpk.go.id untuk ikut berkontribusi sama-sama mendesain pemeriksaan ini seperti apa supaya tepat sasaran dan berdaya guna. Silakan Pak Pahala, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan di-unmute dulu ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak staf ahli, Litbang, Pusdiklat, gitu ya, teman-teman BPK, saya merasa masih auditor nih, gayanya masih auditor. Jadi masih begitu baca suratnya nih, saya putuskan saya aja ngomong langsung deh, gitu. Kayaknya bahasa gitu. Dan kedua, karena ini internal, saya pikir lebih enak ngomongnya seakan-akan kalau kita mau ngauditnya yang paling efektif dan efisien kayak apa gitu. Karena ini kan program nasional se-Indonesia. Saya setuju teman-teman, jadi bahwa memang karena ini skopnya nasional, ongkos belajarnya tuh jangan di tiap perwakilan, kan gitu kan. Kalau Litbang bisa desain cara ngaudit yang baik, berdasarkan katakanlah studi pendahuluannya inilah kira-kira gitu kan jadi lebih efisien juga audit ini skala nasional. Dan benar bahwa 700 triliun tuh jangankan BPK, kita aja 14 tim diturunin khusus buat ngawal yang 700. Dan jangan lupa di daerah itu realokasi itu 72 triliun di daerah, dan Mendagri udah nyuruh itu harus direalokasi dan refocusing. Hanya boleh 3, kesehatan, jaring pengaman sosial, dampak ekonomi. Karena saya bilang, daerah nggak mau pusing sama dampak ekonomi. Terjemahannya lebih gampang lagi, bansos. Udah paling gampang, apalagi 270 daerah mau pilkada. Dan 100 sekian nih petahana. Nah, saya pikir waras aja, kalau saya petahana juga saya pakai kuasa saya untuk pakai ini. Maksud saya kalau lihat desain besarnya ini sudah beresiko dari awal. Yang daerah, kita ketemu Mbak Okta disuruh realokasi, kita ketemu nih, tapi kan buat KPK ini kan pencegahan, nggak boleh juga kita larang gitu. Tapi ketemu juga
kita bilang gini, jangankan bansosnya daerah, bansosnya pusat, itu dipasangin foto, setuju. kalau ke Lampung, ya ke Setuju. Lampung, 6 petahana mau maju kan, 5-nya tuh udah masang foto di kabupaten masing-masing. Nggak salah, aturannya bilang nggak salah. Nanti 6 bulan lagi baru nggak boleh. Tapi saya pikir bansos pusat aja ditebengin foto dia, apalagi dia punya kuasa ngatur bansos daerah. Jadi yang pertama itu. Jadi resiko desain bansos ini memang sudah dari tingkat desainnya, KPK baru bersurat ke Presiden. Kita bilang gini, bahwa ya KPK tuh diajak di depan, pencegahan tuh di depan. Artinya gini, waktu bikin regulasi, mau ya kita diajak. Bukan mau tahu, bukan. Kadang-kadang yang bikin regulasi kan bukan orang yang di lapangan berlumpur-lumpur gitu kan, bukan juga dia gitu. Jadi dia bikin regulasi seakan-akan baik. Kalau di depan kita bisa bilang, ini regulasinya nggak pas nih. Atau waktu desain mekanisme program. Saya bilang kalau dari BPK sebenarnya kita, kalau boleh balik, 6 sumber bansos menuju orang miskin, itu desain yang buat kita, kenapa begini ya desainnya. Apalagi yang terakhir keluar bansos yang BLT, yang dana desa. Kita pikir gimana kok dana ini saya gampang-gampang. Kenapa nggak ditumpukin aja ke yang udah ada, dinaikin jumlahnya atau diperluas penerimanya? Kalaupun salah dari satu sumber yang mesti dibetulin. Kali ini sekarang kita nggak tahu betulinnya mana. Kalau itu tumpang tindih dengan dana desa, betulinnya bansos non DTKS dan orang miskin. Tapi musyawarah desa loh yang menentukan. Musyawarahnya gitu kan, udahlah kedobel-dobel lah di situ sampai ini bukan membenarkan, tapi kita bilang gini, kalau double kita bilang itu salah, tapi yang paling salah orang miskin nggak dapat. Jadi mari kita fokus ke yang paling salah aja dulu, gitu kan. Saking sumber yang 6 ini menuju yang disebut kalau ditambah sumber ke-7 prakerja lebih berantakan lagi. Gini, oke. Jadi pemerintah merasa kok pemerintah nggak punya program pencegahan, gitu kan? Makanya dibentuklah namanya Stranas, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Perpres 54 2018. Supaya efektif, Stranasnya ditaruh di Kedeputian Pencegahan. Jadi saya sekretaris pelaksana, kira-kira gitu ya. Nah, Stranas ini kalau kita bilang ini program pencegahan pemerintah, dia lebih mendikte. Kalau pencegahan KPK lebih fleksibel bergerak sana sini. Kalau dia enggak, ini problemnya, ini rencana aksinya, ini dilakukan tiap 3 bulan lapor. Nah, salah satu rencana aksinya adalah utilisasi NIK. Ini mau cerita bansos nih, panjangnya ceritanya gini, utilisasi NIK, rencana aksinya. Karena waktu itu kita ngelihat, sesudah kasus IKTP ya, sayang juga nih, data NIK segini gede, gitu kan, segini lengkap, bisa sebenarnya mengefisienkan banyak hal. Kalau dari saya, mencegah korupsi di banyak hal, gitu kan. Jadi kita pasang itu program, dan sasaran pertama, data terpadu kesejahteraan sosial di Kemsos. Itu yang kita mau sandingkan dengan NIK. Ini mungkin kalau dari BPK nggak percaya nih, namanya kita bilang ongkos koordinasi. Jadi selama ini Dukcapil nggak mau ngobrol sama Kemsos. Padahal data DTKS yang dulu 99 juta, sekarang 96 juta. 96 juta orang ini dipakai buat dasar ngasih PBI ke BPJS Kesehatan. Ya, dipakai itu. Makanya kita pikir DTKS dulu kita benerin, gitu kan. Program yang pertama, ini duduk di meja rapat saya nih, bulak-balik gitu, datang Kemsos, datang Dukcapil, duduk, padankan. Simpel aja. Yang pertama, semua yang ada di DTKS itu harus ada NIK-nya. Itu aja. Sekarang dari 96 juta masih ada 19 juta tidak ada NIK. Saya bilang,
Kalau nggak ada NIK, gue nggak yakin nih orang hidup apa enggak di Indonesia. Iya, ini belum cerita miskin nggak miskin nih, baru hidup apa enggak aja. Ini status terakhir 19 juta nggak ada NIK. Lantas yang kedua kita bilang sekitar 1 juta orang di Dukcapil ini bermutasi. Nikah, cerai, lahir, pindah keluar, pindah masuk. Itu sekitar 1 juta. Jadi ada eksistensi manusia, itu pakai NIK, mutasi selama setahun, ini di Dukcapil, barulah yang ketiga, orang ini miskin atau tidak. Ya kan gitu ya. Nah yaitu miskin atau tidak. Yang keempat, yang nanti kalau teman-teman mengaudit sebenarnya pakai ini aja. Satu ada NIK apa enggak, mutasinya dihitung apa enggak di daerah. Yang ketiga miskin atau enggak. Yang keempat baru ranking miskin. Kan pemerintah nggak ngasih semua. Kan disebut desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Miskin banget kira-kira gitulah. Sampai rentan miskin kira-kira dijejerin begitulah. Manusia Indonesia yang 267 juta yang udah direkam NIK-nya ini, sekarang mau dicek miskin. Gitu kan. Yang miskin mana? Gitu kan. Nah ini harusnya di ranking. Gitu kan. PKH itu meranking 10% terbawah, 9, sekian persen terbawah dari DTKS. Dan itu udah berjalan 5 tahun, 4 tahun, ya 5 tahun. Itu hanya 10% terbawah. Ini aja yang udah jalan tiap tahun. Kita ke Papua, nah ini buat teman-teman Papua nih, PKH-nya double. Dia nerima PKH 2-nya, ternyata dia ber-AC, menerima PKH. Nanti teman-teman boleh lah, gitu. Lihat. Dia ada NIK-nya loh. Jadi, mungkin teman-teman boleh lihat juga, ini karena internal saya sebut saja. Di Kemsos, rekomendasi kita ke Kemsos, Dirjen yang ngurus PKH, Linjamsos, gitu ya, itu miara database PKH. Oke. Sementara DTKS dulu basis data terpadu, ini yang dasar PBI segala macam, itu dipelihara oleh Pusdatin. Itu dipelihara Pusdatin. Di bawah Sekjen. Kebayang nggak satu kementerian megang 2 database? Saya bilang, lah ini bukan orang miskin sama-sama miskin gitu. Dan nggak ngobrol. Ini kita bilang, udahlah kita benerin semua aja lah. Jadi saya bilang gini, kalau mau bansos ini, kalau spiritnya mau nyari temuan ya, itu merem kita 10 aja dapat kita. Belum cek fisik ya, belum cek fisik nih. Mulai dari kementerian melihara database yang tidak terpadu, mulai dari yang nggak ngobrol sama NIK, kita bilang gini, kalau gua cek nih PBI nih, yang dibayar 25.000 sama pemerintah satu orang, 25.000 kan, satu orang kali setahun, jadi sekitar 300.000, kali yang nggak ada NIK-nya, gue cek sekarang kalau nggak ada orangnya, gue bilang kerugian negara loh, gitu kan, kayak fiktif gitu kan. Itu kalau kita spiritnya nyari temuan ya, karena nggak ada NIK buat kita fatal. Gitu. Ini orang nggak tahu kita ada apa nggak ada. Nah tapi dia minta maaf karena ini sekali lagi dengan Kemsos kita sih baik banget lah. Gitu. Dengan Dukcapil salah satu capaian kita adalah berhasil mendudukan mereka meja dan ngobrol soal data. Itu udah capaian besar banget tuh. Itu koordinasi yang paling mahal yang kita lakukan. Gitu kan. Nah, lewat program yang utilisasi NIK. Karena setiap 6 bulan kita laporkan ke Presiden nih Stranas. Nah, nanti kita tulis nih, Kemsos tidak kooperatif, Dagri tidak kooperatif, takut juga dia kan. Nah, makanya dia duduk, barulah ngobrol. Pertama kali data dipadankan NIK, 1 juta itu ganda. 500.000 orangnya udah mati. DTKS nih, DTKS gitu. Jadi DTKS itu tadinya 29 juta nggak ada NIK. Lantas dia kerja baku, kita monitor tiap 3 bulan, sekarang 19 juta. Saya bilang, siapa yang berani ngapus 19 juta? Hapus saja, orang nggak ada NIK kok. Atau siapa yang berani ngecek di lapangan, ini manusia ada apa enggak, gitu kan. Nah, jadi problem pertama sebenarnya integrasi data di dalam Kemensos sendiri, gitu ya. Pusdatin itu di bawah Sekjen, sementara PKH itu di bawah Dirjen Linjamsos. Nah, sekarang dengan menteri baru kelihatannya gabung ya. Sudah mulai
ngobrol data. PKH ini berbasis kepala keluarga datanya. Kalau Pusdatin itu DTKS itu macam-macam. Per orang bisa, kepala keluarga bisa, gitu. Dia lebih fleksibel query-nya, kira-kira gitu. Nah, jadi yang kita soroti waktu itu soal integrasi data dulu. Nah, kedua, bansos yang COVID ini, yang desainnya benar-benar desain 6 sumber itu buat kita, Anda membuat orang kejeblos di lapangan. Betul. Terutama yang dana desa. Kenapa dana desa sendirian? Make bawa 25% buat yang di bawah 800 juta, 30% yang paling gede malah persentasenya gede. Waduh, saya pikir, begitu gimana cara baginya? Gitu. Dia bilang non-DTKS, nggak mungkin non-DTKS. Emang DTKS kayak apa? Gitu ya. Jadi ada yang ngomong seakan-akan DTKS ini udah baik. Enggak lah. Tapi bahwa diperbaiki signifikan sekarang. Jadi kalau teman-teman BPK lihat sejarah DTKS ini 2015 diserahkan dari TNP 2K di bawah Wapres, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan kalau nggak salah gitu. Dia pelihara database berdasarkan surveinya BPS 2015. Jadi ini udah ada orangnya, udah ada miskinnya, gitu ya. BPS yang survei ini. Bu Khofifah minta dari Kemensos supaya itu dikelola Kemensos, minta dari Wapres, dikasih. Tapi selama 2 tahun ada pendampingan dari namanya Pokja Data. Jadi mutasi data segala macam itu nggak bisa semena-mena Kemensos. Ada timnya dulu. 2018 timnya selesai, dibubarin. Dikelola sama Kemensos. Ini buat BPK mungkin boleh menyoroti gimana kelembagaan ini jadi penting. Karena ini barang segini gede ditaruh ke level pusat. Padahal ini menjadi basis semua, kita bilang lah, inilah daftar orang miskin se-Indonesia. Tapi cuma Pusdatin. Kapasitas orangnya. Ini gambarannya gini, teman-teman. Kemensos gedungnya di Salemba, Pusdatin itu di gedung Cawang Kencana, setengah lantai. Coba bayangin, ini data yang udah berapa ya, kalau JPS itu 110 kurang 20, 90 triliun, kurang listrik lah, 80 triliun, dikelola yang database-nya di gedung Cawang Kencana setengah lantai, cuma kapus, gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang kita mesti ini juga nih, gimana sih gitu kan, ya, nah, tapi oke. Yang kedua soal desain dan kelembagaannya, gitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomong NIK, progresnya baru di situ. Yang bikin bahagia, dia udah mau ngobrol. Gengsinya udah hilang dua-duanya. Artinya, pertukaran datanya benar-benar terjadi. Gitu ya. Artinya dia kasih filenya, baru 2 minggu lalu rapat, akan diserahkan file posisi Januari 2020. Kita harapkan yang 19 juta, dipadankan lagi NIK-nya, kita harapkan turun lagi. Saya sih udah di posisi yang hapus saja 19. Dari Dagri juga udah bagus nih, dia udah kutak-kutik misalnya kepala keluarga ada anaknya 3, berarti kan 5 dia. Di Kemensos ternyata yang ada NIK cuma 3 orang, yang 2 ini udah lu pasangin aja NIK-nya, udah pasti di satu keluarga, karena dari Dukcapil udah bilang ini satu keluarga, gitu ya. Jadi ini kutak-kutik database komputer yang kita hitung 16 juta bisa dimasukin. Karena ada 3 juta kepala keluarga belum ada di TKS NIK-nya. Kalau ini dimasukin, anaknya dimasukin gitu, mungkin 19 juta dihapus, tapi 16 juta disulkan gitu, saking pengennya DTKS itu harus punya NIK. Kelembagaannya harus dikelola Kemensos. Rencana ke depannya, subsidi LPG itu 74 triliun, Mbak. Itu dikasih ke Pertamina. Coba lihat baca aturannya. Buat orang miskin dan buat UKM. Berhenti. Buat kita rekomendasinya jangan kasih subsidi ke produsen. Kasih ke DTKS, 1 bulan dia pakai 2 tabung melon misalnya, itu disubsidi 17.000, kasih aja 34.000 tambahan kalau DTKS solid ya. Belum subsidi listrik. Ngapain PLN disuruh nyari mana orang miskin?
Emangnya kerjaan korporasi gitu kan. Belum subsidi pupuk 36 triliun ke yang namanya petani. Itu kita ada kajian kita, rekomendasi kita ngapain ngasih ke pupuk Indonesia, PHCI gitu kan, kasih aja ke petani ya. Suruh dia beli pupuk dengan harga normal, tapi kan dia punya daya beli tambahan. Di balik itu, kenapa DTKS kita pikir jadi penting banget gitu. Di balik itu, jumlah orang miskin itu bisa kurang cepat karena kan pendapatannya nambah. Dikasih uang buat beli gas, dikasih uang buat bayar listrik, dikasih beli pupuk. Total pendapatannya setahun naik. Sekarang ini nggak bisa, karena subsidinya pergi ke produsen. Nah, itu yang kita bilang sama Pak Ari, Mensos, pentingnya DTKS. Lu harus berkelahi mati buat DTKS di Kemsos. Tapi kapasitasnya benerin. Kita bilang gitu kan, ini kan beliau bukan birokrat. Jadi kadang-kadang permainan ininya kurang paham, dia pikir semua logika kayak di swasta. Jadi saya ketemu 4 mata, bilang langsung, ini penting banget. Kalau ini baik, KPK akan rekomendasikan berhentiin tuh subsidi pupuk, berhentiin subsidi LPG, listrik, benih, gitu, langsung aja kasih ke penerima, jangan ke produsen, supaya BUMN-nya juga efisien. Kira-kira itulah DTKS. Beliau setuju. Nah, sekarang lagi kerja keringetan untuk betulin itu. Maksud saya, jangan BPK ikut membunuh dari hal yang udah jelek banget. Kalau dibilang jelek, jelek lah. Tapi progresnya ada. Kalau dibunuh langsung gitu, berhentiin DTKS, ya yang apa, kita balik lagi, bangun lagi baru, gitu ya. Jadi kan kita jadi bolak-balik kayak. Tapi maksudnya gini, di KPK ini masih terus jalan program. Jadi bukan program pencegahan rekomendasi selesai, enggak. Masih kerja terus. BPJS Kesehatan, ini berita bagus. 220 juta dia punya peserta BPJS Kesehatan. PBI-nya dapat dari DTKS, gitu kan? Kebayang kan, 19 juta nggak ada NIK-nya, dikali 25.000 aja pemerintah sama Kemkes nih, ditaruh ke BPJS, gitu kan? Tadinya BPJS Kesehatan posisi per akhir 2019 dari 220 juta, 40 juta nggak ada NIK, 10 juta loh. Sudah dihapus 5 juta dan 5 juta dia nggak pernah mengakses fasilitas. Oh Pak, nanti kalau orang miskin datang dia dibilang nonaktif, ribut di media gitu, masukin langsung. Bikin aja SOP. Kalau bener lu miskin, bawa surat miskin, langsung masukin peserta, masuk PBI. Gitu aja. Dihapus 5 juta. Itu hapusnya Mensos dan Menkes. Hapus 5 juta. Diam-diam baik aja. Hapus lagi 5 juta. Masih sisa 40. Ini kemarin 2 minggu yang lalu rapat. Tinggal 7 juta lagi, Pak, yang belum ada NIK-nya. Jadi pembenahannya bisa dari BPJS Kesehatan loh. Kan orang balik data. Ada NIK. Kalau BPJS Kesehatan udah sedikit betul karena penggunaannya udah bener pakai NIK. DTKS-nya kita mau balik supaya dipadankan dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dengan Dukcapil sangat baik hubungannya. Jadi tiap bulan dia bersihin datanya. Ya termasuk itu, kepala keluarga ada anaknya nggak punya NIK. Oh kita tahu nih satu kepala keluarga dibetulin, gitu kan. Atau dia udah nikah, udah kakak sendiri gitu, dibetulin. Jadi kalau kerjasama dengan Dukcapil baik, sebenarnya enak. Kalau mau BPK mau punya temuan, gampang aja. Dukcapil itu tidak kooperatif, gitu. Tidak kooperatif, kita bilang. Tapi Kemsos, gengsinya kegedean untuk datang ke sana. Coba cuma gitu-gituan aja gitu. Jadi cuma karena rapat duduk di sini pokoknya gitu kan, udah kita bilang Anda gitu. Barulah kelihatan ini semua. Kita bilang gini, DTKS pernah nggak dicek ke NIK-nya Samsat? Ya kan? Atau ke BPJS TK. Kalau ketahuan dia bayar iuran gimana? Dan benar, dia cek ke BPJS Kesehatan. Jadi data berbalik ya. 118.000 data DTKS ternyata TNI, Polri, PNS.
Mati nggak coba? TNI, Polri, PNS, masuk DTKS. Gitu. Jadi Mas ini saya bukan kasih gambaran jelek, bukan. Segitulah kira-kira DTKS. Nah, kalau ditanya, kok sejelek itu? 2015 kan disurvei. Nah, ini. Saya lupa di pasal berapa undang-undangnya bilang jaminan sosial ya. Jaminan sosial apa, pokoknya undang-undang fakir miskin atau apa gitu. Yang bilang bahwa pemerintah daerah wajib mengupdate DTKS. Wajib. Dulu setahun 2 kali. Sekarang sama menteri yang baru dibuka setahun 4 kali. DTKS itu kalau per teori selalu salahnya nggak punya NIK. Ini eksistensi. Tapi yang berikutnya salahnya, kalau eksistensi kan perginya kalau audit kita bilang fiktif jadinya kan. Ini ngasih bantuan yang ada daftarnya nggak ada orangnya. Ini kan fiktif. Yang kedua ini klasik, namanya exclusion error sama inclusion error. Orang yang miskin nggak masuk, orang yang di dalam sebenarnya nggak miskin. Itu maksudnya update. Betulin dua ini. Exclusion error, inclusion error. Tapi betulin juga yang pertama, gitu loh. Yang pertama tuh fiktif atau eksistensi itu betulin juga. Itu bukan Kemsos, bukan Pusdatin. Dan kita tahulah di otonomi ini, Kemsos berteriak kayak apa juga, Pemda pikir malu gua nanti kalau orang miskinnya nambah banyak. Ya, biar aja. Jadi kita sempat lihat, apa sih yang diupdate Pemda? Saya selalu bilang, mungkin kalau teman-teman auditor merhatiin, lagi awal-awal bansos, semua bupati termasuk Bolang Mongondo Timur yang termasyur itu viral gitu kan. Wah, DTKS-nya payah nih, datanya jelek. Lewat KPK, Kemsos minta tolong. Anda yang wajib mengupdate dan Anda tidak lakukan itu update. Baru diam tuh bupati-bupati. Jadi 2018 nanti dilihatlah di Kemsos. Hanya 200-an Pemda yang mengupdate. Saya ngelihat update-nya apa sih? Kita pikir kalau yang update bermutu nih, kan exclusion error sama inclusion error kan? Saya datengin Pak, ada orang miskin yang belum kecatat, saya minta ditambahin. Saya datengin ini orang dulu miskin, anaknya sekarang diterima PNS, saya minta dikeluarin. Kan ideal kita gitu kan? Kita pikir dari daerah, datang, saya udah verifikasi, kirim datanya, ini dinas sosial kalau di daerah, kirim datanya ke Kemensos sama Pusdatin diupdate. Kita pikir updatingnya begitu, bukan. Updatingnya cuma namanya Pak Yeni, N-nya 2, sekarang jadi N-nya 1. Coba itu. Tadinya ada nyonya, ternyata udah enggak Pak. Dia sekarang namanya. Jadi sepele banget perbaikannya. Nanti teman-teman lihatlah di Kemensos. Apa sih yang diupdate daerah? 2018 hanya 200-an Pemda yang mengupdate. Berarti sisanya pakai data 2015. Kebayang nggak data dari 2015 sampai 2019, 2020 lah. Pasti udah ada yang mati. Dan dulu ngumpulinnya nggak pakai NIK. Udah ada yang nikah, cerai, pindah keluar, pindah masuk. Kira-kira bakal salah nggak bansosnya? Kalau benar saya malah bingung. Gitu kan? Kalau benar malah bingung. Tapi kalau kita bilang ya salahnya jangan banyak-banyak lah. Kalau double kita masih oke gitu. Tapi yang kesian yang orang miskin yang tetap nggak masuk. Ya kalau nggak diupdate Pemdanya, sampai kapan dia mau masuk? Nggak bakal masuk. Nah sekarang udah 4 kali. Karena ribut-ribut pandemi ini selalu ada sisi baiknya nih dari pandemi. Sisi baiknya, tinggal 4 lagi kabupaten yang nggak ngupdate. Itu pun di Papua. Jadi ini sekarang Pusdatin lagi kerja keras nih. Karena DTKS-nya sekarang kemasukan data dari seluruh wilayah Indonesia, 500 sekian kabupaten kota, hanya sisa 4 yang enggak. Kita harapkan update-nya berkualitas. Berkualitas dalam arti gini, paling nggak ada NIK dulu. Sebenarnya dinas sosial tuh bisa ngecek NIK di daerah nih buat teman-teman yang perwakilan nih. Coba cek dinas Dukcapil itu kan ini vertikal ya. Dengan dinas sosial ngobrol nggak dia soal data? Nggak ngobrol. Sebenarnya kalau ngobrol ya di tingkat daerah tuh yang diupdate udah ada NIK. Karena dia nggak ngobrol, kita tanya kenapa nggak ngobrol? Nggak disuruh sama pusat ngobrol. Ya sudah. Yang satu otonomi ini ke bupati, yang ini otonomi pergi ke Dagri, Dirjen Dukcapil kan. Jadi sekarang udah mulai ngobrol. Ini selalu ada baiknya pandemi.
Jadi kira-kira komunikasi datanya sekarang ini lagi kerja keras Pusdatin mengelola yang updating dari daerah. Baru cerita NIK nih, Mbak. Baru cerita NIK tuh udah setahun setengah kita kerjain. Rapatnya udah nggak kehitung. Marah-marahnya apalagi, gitu kan? Ancam mengancam gitu udah biasa gitu. Nah, tapi berita bagus yang kedua. Dukcapil mengembangkan aplikasi mutasi. Jadi kira-kira dari DTKS kalau ada mutasi sekarang nyantol aja ke aplikasi ini. Otomatis dia bisa terupdate. Jadi buat DTKS ini penting pindah masuk pindah keluar. Namanya terdaftar. NIK ada, bener miskin, bener, tapi udah pindah ke kampung sebelah, pasti salah bantuan. Pasti. Nah, jadi kita pikir mutasi ini penting, 1 juta setahun, kurang lebih. Nah, jadi Dukcapil udah bikin mutasi. Nah, tinggal yang updating Pemda itu kita harapkan yang nomor 3 itu, miskin atau enggak. Gitu ya. Kalau yang nomor 4, perangkingan miskin itu, secara teori bisa dihitung, dan ada salahnya PKH. PKH bilang, saya sasar desil terendah dari orang miskin di Indonesia. Ya kan, 9,sekian%, 10% lah. Desil pertama kita bilang sangat miskin, kita sasar itu 10%. Ini kalau kita belajar statistik, 10% itu semua Pemda, 10% termiskin dapat PKH, sekitar 10 juta kepala keluarga, semua Pemda. Padahal kriteria miskinnya ada output per bulan. Ya, dia bukan pendapatan, kalau nggak salah BPS ngembangin output. Jadi dia ngabisin berapa kalori, gitu-gitulah gitu. Sekarang logika aja. Kota Semarang dengan Kebumen beda nggak orang miskinnya? Ya beda lah. Ternyata disimulasi sama Kemsos. Semarang itu kota ya, tingkat paling miskinnya itu cuma 4%. Kalau pakai kriteria kalori nih, itu cuma 4%. Sementara Kebumen itu 18%. Datang PKH yang bilang 10% termiskin, semua daerah kita kasih. Pasti salah PKH. Di kota Semarang orang kaya dapat PKH, di Kebumen orang miskin nggak dapat PKH. Semarang itu kota yang kota Semarang. Jadi itu ada simulasinya di Kemsos, nanti kalau meriksa pasti dikasih itu Pusdatin. Ini aku nggambarin yang rapat 2 minggu lalu. Baru kita tahu. Jadi kalau cerita salah-salah itu antara lain agregasi nasional itu juga salah. Harusnya per kabupaten dong, miskin berapa yang mau diambil. Ini baru cerita PKH nih, satu komponen yang bottomnya orang miskin kan PKH, bilang gitu kan. Baru itu aja. Gitu. Jadi kita pikir, oh berarti harus dibenerin nih kebijakan soal PKH. Kalau enggak terus salah, gitu ya. Karena 10% termiskin berarti 6% salah di kota Semarang, 10% termiskin, 8% salah di Kabupaten Kebumen. Nggak cerita yang Papua segala macam. Jadi udah kita pikir, oh oke, PKH ya udah salah, gitu kan. Ini belum cerita yang PKH double segala macam. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan gitu, bahwa desain PKH kayaknya database-nya mesti dibetulin. Kemsos sudah punya rencana. Pak, yang saya dapat ini kan dulu dari TNP 2K. Sekarang saya sudah, Pak. Kebetulan kepala Pusdatinnya ini orang BPS. Nah, gitu kan. Jadi saya sudah tahu, Pak. Saya pakai Susenas. Terakhir 2018, saya bikin modelingnya, saya bisa nge-ranking. Pintar. Udah pintar. Gitu kan. Jadi selesailah urusan yang 4 itu. NIK sedang berjalan, dan di level teknis, updating NIK, Dukcapil sudah membuka pintu, web service, ada aplikasinya, miskin atau tidak, itu daerah sudah mengupdate, walaupun ini kontinuitas update-nya, saya bilang ke Mensos, datengin Mendagri. Di negara ini, kalau cerita daerah, Mendagri yang didengar. Kita bilang regulasinya dari Mendagri, ancam-mengancam duit, pakai Kementerian Keuangan, nurut tuh daerah.
bilang tolong daerah dinas sosial Anda update semua orang miskin kriterianya ABCD. Bikin pedoman umum bilang bahwa anggarkan di APBD 2021 untuk updating orang miskin yang lebih komprehensif. Datang ke Dirjen Perimbangan bilang kalau daerah yang DTKS-nya bagus, saya kasih hadiah 2 miliar. Wah, lari tuh daerah pasti. Pasti dia kerjain tuh. Rebutan ya, Pak. Ini benar-benar lapangan banget ya, oke. Ini ilmu-ilmu konyol-konyolan gitu kan. Jadi ngajarin menteri suruh begitu. Dia datangin sama Mensos, Mendagri. Kaget Mendagri. Ya, tumben lu datang gitu kan. Nah, bukan. Ini dalam rangka perbaikan DTKS. Saking kita merasa pentingnya DTKS. Saking kita merasa itu. Ini bagus banget nih gitu. Karena kita mikirnya yang subsidi LPG 70 sekian triliun. Apa subsidi pupuk 30 sekian triliun, kita duga sekitar 120 triliun nih bisa nyampe langsung ke penerima kalau DTKS bagus. Gitu kan. Nah, di tes pertama yang paling berat pandemi, langsung nggak lulus dia gitu kan. Tapi kan ini ada remedialnya nih. Nah, ini kita lagi nyiapin supaya remedialnya lulus gitu ya. Tapi kira-kira 4 poin besar dari yang namanya data orang miskin ini kira-kira sudah kelihatan begitu. Yang bahaya mungkin, kalau NIK saya kok yakin tahun ini paling jelek selesai. Semua orang ber-NIK. Sekaligus data PBI, ini ya teman-teman BPK yang masuk BPJS Kesehatan nih, data PBI jadi baik langsung dia. Karena dia asalnya dari DTKS, gitu ya. Nah, habis itu yang soal updating, Dukcapil udah buka pintu. Mungkin minggu depan akan di-launching sama mereka aplikasinya. Pak Menterinya sendiri yang akan ini. Kita pikir, kita baca sebagai keterbukaan Dukcapil untuk bekerja sama dengan yang lain. Jangan lupa, Dukcapil itu hanya boleh diakses sama DTKS hanya 500.000 per hari. Gila kan di kota. Ini ngeledek kamu Dukcapil. Lu Telkomsel lu kasih 10 juta. Ini pemerintah bareng-bareng lu kasih 500.000. Buka sekarang. Oh siap bos. Lu mau ngupdate berapa, gua buka sekarang, los semua, gitu. Nah ini konyol-konyol kayak, aduh, gitu. Yang ini gengsi minta, yang ini kalau nggak diminta nggak dibuka. Jadi updatingnya cuma 500.000 sehari. Nah sekarang dia bilang kalau mau update besar-besaran kita buka. Dia bilang 96 juta nih mau sekali masuk nih, gitu kan? Siapa? Kita buka, nggak apa-apa. Nah ini kerjasama dengan Dukcapil rasanya udah jalan. Updating udah, nah yang kita belum lihat sekarang updating dari Pemda. Ini kayak apa? Karena dari Pemda ini untuk DTKS nih penting menentukan dia exclusion error sama inclusion errornya bisa diperbaiki. Nah buat teman-teman yang di daerah nih, sekarang dari PKH bantuan pangan non tunai diperburuk pemerintah dengan bantuan langsung tunai, yang tambahan sembako segala macam. Di DKI sembako, di luarnya duit. Aduh, tambah pusing. Kenapa nggak ini aja dinaikin? Aduh, diperluas. PKH dinaikin jadi 10 juta, BPNT dinaikin 20 juta. Secara teori, habis dong. Saya anjurkan teman-teman BPK nanti datang ke BPKP perwakilan. Mereka mengintegrasikan data pusat dengan data dari updating daerah. Pakai Excel tapi lumayan bisa dilihat agregasi besarnya. Saya ngelihat diundang Pak Ateh sama BPKP. Saya ngelihat se-Indonesia sudah pasti tumpang tindih. Ngomong besaran-besaran aja nih. PKH 10 juta, BPNT 20 juta, dari daerah sekian juta di gitu tuh pasti tumpang tindih. Jadi kalau cerita tumpang tindih mah udah cerita biasa itu. Yang bahaya kalau orangnya nggak ada. BPKP nggak lihat NIK ada apa nggak. Saya bilang masalah di saya tuh baru NIK. Dia lihat yang COVID ini gimana harusnya seluruh penduduk miskin Indonesia tuh tercover sama bansos. 96 juta tuh tercover mulai dari prakerja ini. Kan prakerja non DTKS. DTKS itu 96 juta. Itu Anda non berarti di luar itu dong gitu kan. Lo udah ke cover se-Indonesia setengahnya gitu kan. Nah yang gitu-gitulah. Nah sekarang kita ke daerah. Jadi dari pusat ini masalahnya soal data. Soal penyaluran terus terang kita nggak masuk.
Kita nggak masuk. Jadi kalau BPK mau ngecek, sebenarnya dibagi ke daerah tuh benernya berapa. Gitu. Dari Kemsos saja lah, kita nggak masuk. Karena memang kita bukan ngaudit. Gitu ya, kita bukan ngaudit. Tapi sekarang kalau masuk ke daerah, kan masuk ke provinsi. Kita tanya provinsi. Pak Ganjar, saya Pak Pahala ngelihat runyemnya ini, saya standby aja deh paling belakang. Jadi provinsi bansosnya belakangan. Nunggu semua reda, katanya karena semua berebut mau ngasih. Tanpa data yang tunggal dan kuat. Lebih konyol lagi, di daerah ini, karena kepala daerah kan mau kelihatan serius lah ya, siapa saja terdampak COVID, mari daftar. Terdampak COVID loh. Waduh, panjang itu daftarnya. Ini benar-benar yang di Sumatera Barat. Kota Padang, pertama kali wali kotanya declare gitu, siapa yang terdampak daftar. Begitu dia lihat, 50% kepala keluarga di Padang itu ada di daftar itu. Gila nggak? Setengah dari kota Padang, kepala keluarga itu terdampak COVID dan harus dapat bansos. Duitnya emang ada apa? Nggak ada. Jadi daerah itu nggak ada juga duitnya. Sekarang kita buka Jaga Bansos. Ya, jadi aplikasi Jaga, boleh lapor. Setengah itu pengaduannya itu. Saya udah daftar, kok nggak dapet? Saya bilang, ini gara-gara Pemda ngasih kriteria yang nggak sama dengan kriteria miskin DTKS. Miskin DTKS itu kriterianya stabil, makanya dia bisa ranking. Dari miskin banget sampai rentan miskin. Kalau bilang semua yang terdampak mari daftar, ya begini ceritanya nih. Atau semua janda yang kepala keluarga daftar, ya daftar dia, padahal anaknya PNS. Atau warisannya gede. Ya karena kriteria ini beda-beda kita belajar di daerah. Makanya kalau kita bilang ini kritikal, ngelihat updating daerah ini gimana. Patuh nggak dia terhadap kriteria miskinnya DTKS. Percuma nggak update kalau kambing sama kerbau gitu loh. Binatang sama-sama, kaki 4 sama. Tapi yang mana yang miskin? Nah, itu penyakit daerah. Jadi pertama-tama kriteria daerah itu mohon dilihat dulu. Sama nggak dia dengan ini? Yang disebut update itu update apa? Gitu ya. Kalau yang teman-teman lihat nanti DTKS lah, ada evidence fisiknya. Misalnya rumahnya 45 meter persegi, apa-apa listriknya 450, di foto, gitu ya, bukti beneran lah. Gitu ya. Gitu. Jadi kita pikir itu penting buat nyamain dulu kriteria sebelum kita ngomong data gitu. Nah di daerah sekarang kita terus terang belum lihat gimana penyaluran daerah. Ya, tapi kan tim yang KPK ada di 9 Korwil, kita bilang hati-hati realokasi, terutama kecenderungan secara statistik daerah-daerah yang merealokasi terlalu besar buat bansos. Apalagi 270 mobil kada dengan setengah dari kabupaten kota gitu, dan apalagi petahana mau maju, kita pasti lihat di situ. Kalau dibilang penyakitnya apa, ya balik lagi yang 4 itu fiktif, gitu kan, orang yang nggak ada dikasih, dia bilang ada di daftar Pak, ini ada di Jaga Bansos nih ada orang iseng, bagus banget ngelaporinnya, dia cek yang mau dapet di tetangga-tetangganya, ya kisahnya 4 aja. Di daftar ada orang yang nggak ada, yang di daftar dikasih ternyata orangnya tidak miskin, gitu kan? Yang orang miskin nggak ada di daftar nggak dikasih, selalu itu. Nama yang keempat mungkin kalau sembako selalu kuantitasnya aneh-aneh gitu ya, berasnya dapat kualitas jelek atau kiloannya kurang, dan herannya Pemda demen sama sembako gitu kan, karena ada pengadaan cerita lagi di situ. Saya bilang Boya kasih duit aja yang gampang gitu kan, dan pasti orangnya ada, kalau pasti uang pasti harus punya NIK-nya, feedback agak konyol harinya lebih gitu. Nah jadi kalau di daerah dugaan saya akan lebih rumit gitu, walaupun skalanya lebih kecil ya. Lebih rumit, tapi penyakitnya sama 4, fiktif, exclusion error, inclusion error, sama kualitas atau kuantitas yang diterima tidak sesuai. Udah itu aja penyakitnya. Soal kita nggak masuk yang soal pilkada, dia tempel foto segala macam, ya itu etis aja lah gitu.
Nanti 6 bulan lagi baru kalau Bawaslu bilang bisa ditindak. Gitu. Tapi apa ya ditindak, nggak tahu lah. Gitu. Tapi kalau yang soal pemilu, pilkada, kita duga nanti exclusion error sama inclusion errornya diabaikan. Karena dia akan masuk ke konstituennya. Nah kalau BPK ketat, merujuk pada DTKS, selesai dia tuh. Yang ngebagi nggak di DTKS, pasti lu nyari suara ke konstituen, gitu ya. Itu kayaknya lebih mudah memetakannya, kecenderungannya akan pergi kemana dia. Nah, lantas kalau yang dana desa, nah, kalau ini memang terus terang kita nggak punya tangan sampai ngelihat desa. Jadi ceritanya hanya kalau dibilang ini gimana ya ngebagi desa, memastikan tidak ada di DTKS. Kita pikir ini yang bikin desain nih. Mending dana desa itu dikumpulin duitnya kasih ke Kemensos gitu kan, tolong salurkan, pakai aja data lu itu. Ya itu aja. Kalau salah pun konsisten dia salahnya gitu kan. Sekarang dana desa pakai data apa? Harus di-approve kepala daerah. Nggak mau dana desa. Baca di aturan. Musyawarah desa pemegang keputusan tertinggi. Kalau saya putuskan bagi rata, emang kenapa? Makanya jadi macet dana desa. Kalau dana desa dijamin runyem. Karena 75.000 desa itu ngebaginya kan lumayan kan. Kalau dana desa 1,2 miliar, dia boleh 30% di situ. Kan 360 juta yang dibagi, internal mereka ngebagi. Itu kita bilang, waduh gimana ya pengawasannya. Sementara kalau teman-teman yang di daerah lah yang tahu, kalau inspektorat di daerah kita tanya gitu, Anda awasi nggak dana desa? Gitu kan. Ya satu kabupaten saya 100 Pak desanya gitu, mana kita sanggup, kita udah punya 31 tugas, tambah lagi dana desa, duitnya nggak ada buat meriksa khusus. Jadi kita mesti awas soal dana desa, gitu ya, karena memang dari dulu sebelum bansos pakai dana desa pun itu ada salah satu sebelum pandemi pun kita udah pikir resikonya sangat tinggi dana desa ini gitu. Hanya karena tangannya nggak cukup dan KPK sama sekali bukan skopnya KPK dana desa. Pertama dia di bawah 1 miliar, yang kedua bukan penyelenggara negara atau APH. Jadi nggak masuk gitu sebenarnya. Tapi karena KPK masuk kayak untuk fungsi monitoring, perbaikan sistem, nah jadi kita terpaksa ikutan dana desa. Kisah dana desa, kalau disebut soal bansos dana desa, di tempat saya juga koordinasi dana desa, dan berantemnya kisah lama juga, Dagri lawan Kemendes, gitu. Orangnya sih baik, ketemu berdua ketawa-tawa, tapi ya regulasinya bilang, dana desa itu aparatnya di bawah Kemdagri, gitu kan, programnya di bawah Kemendes, uangnya di bawah Kementerian Keuangan. Udah lu bikin 3 itu aturan versi mereka masing-masing, bingung aja di desa. Kata inspektoratnya kebenaran, gue juga pusing meriksa gituan. Ya udah. Nah jadi kalau dibilang resiko paling tinggi kalau kecil-kecilnya bansos dana desa, itu kita nggak tahu juga datanya apa. Saya selalu bilang di luar DTKS, karena dalam salah satu video conference dengan Pak Muhajir, Pak Mensos, Menak, Menteri Desa, saya dengan Pak Alex waktu itu, lantas Pak Muhajir bilang, terima kasih, kita sekarang tahu bahwa kita harus pakai DTKS, dan diputuskan dana desa di luar DTKS. Wah, siapa lagi yang di luar DTKS? Gitu kan, tapi ya nggak tahu lah. Mungkin udah berubah sekarang, mungkin ya sekali lagi. Ada musyawarah desa, pemegang kekuasaan tertinggi penggunaan dana desa. Kalau dibilang itu bagi rata atau dibagi dalam bentuk apapun, ya terserah lah. Nah kira-kira itu Mbak Okta, kalau kita bilang bansos nih bakal meriah, pasti auditnya saya sih udah bilang, kalau nggak ada temuan justru aneh, tapi mohon jangan dibunuh. Gitu. Karena ini kerja keringetannya masih, bayangin dari mulai regulasi, kelembagaan, koordinasi yang nggak kelihatan di kertas gitu, sampai yang di lapangan yang saya juga nggak terlalu tahu yang di daerah terjadinya apa. Tapi kira-kira sampai kalau di daerah dana desa pasti jadi risiko terbesar, sama penentuan kriteria-kriteria ini. Betul. Dan daftar yang dipakai Pemda tuh apa? Belum lagi cerita yang dibagi berapa, yang dianggarin berapa. Saya kasih tahu sedikit lagi soal Pemda Aceh, provinsi. Saya selalu senang pakai ini. Karena begitu dibilang provinsi boleh ngasih bansos, dia bikin bansos.
gitu kan, nilainya 16 miliar. 60.000 orang menerima sembako 200.000, jadi 12 miliar. Kok jadi 16 di APBD-nya? Kita lihat yang 4 apa nih? Honor Satgas, biaya Free rider tadi, Pak. biaya nyetak tasnya, entah Setuju. foto siapa di tasnya. Udah gitu beli laptop buat kita nih, kalau udah ada soal penganggaran, udah timnya lengkap, dapat honor. Udah gitu kegiatan mau, yang ini cuma 60.000, kita bilang ngapain juga lu bagi sembako gitu kan. Ntar transportnya segala macem gitu. Pokoknya semua bekerja sampai kita pikir ini soal efisiensi, kita bilang. Ini contoh Aceh. Orang mau dapat 200.000, 60.000 orang, tapi ongkosnya sekitar 30% lah ya, kalau 4 miliar dari 12 miliar habis untuk birokrasi. Karena memang birokrasinya pasti bentuk satgas, nanti ada nyetak goodie bag, ada gunting pitanya bupati. Kita bilang, kenapa sih harus sembako? Oh ya sembako kan enak, Pak. Pindah dari desa satu ke desa lain, difoto melulu. Humasnya ada kerjaan, gitu kan. Ya kita bilang, salah. Tapi nggak jelek gitu juga. Saya bicara Bupati Tabalong di salah satu forum, bilang, Pak, mohon jangan diarahkan supaya semua uang yang bansos dari kabupaten. Di tempat saya itu produsen telur sama apa gitu. Jadi dia mendaya gunakan dana bansos ini, dia beli produksi di kabupatennya, makanya saya kasih natura. Ya, argumen itu benar juga. Makanya kita nggak pernah anjurkan supaya dia ini saja gitu, tunai saja gitu. Kira-kira gitu, Bapak. Yang ini pengalaman KPK. Kalau boleh ada beberapa dokumen yang saya nggak tahu ngirimnya ke siapa gitu, tapi rasanya ada PowerPoint, ada angka segala macam yang saya ceritain tuh globalannya saja, tapi ada beberapa data yang kita pikir bisa sangat membantu untuk menerangkan situasinya kayak apa sekarang. Gitu. Jadi intinya sih Mbak Okta, kalau dibilang, dan teman-teman BPK lah kalau dibilang nanti ada double, nanti ada fiktif. Kalau nggak ada, saya yang bingung pertama kali. Udah pasti ada lah. Datanya begitu kok, gitu kira-kira. Tapi perbaikannya saya nggak tahu sampai BPK masuk nanti kayak apa. Makasih.